warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Kalau masuk semua, Bapak punya dua buah pertanyaan. Nah, ini. Yang pertama, bagaimana cara kalian pulang dari sekolah ke rumah? Apakah hanya satu langkah atau banyak langkah? Banyak. Bagus sekali. Yang kedua, kalau kita ingin membuat orang lain mengikuti jalan pulang kita, apa yang harus kita lakukan? Misal, Ilham berangkat, nah, satu jalur dengan Alvin. Alvin ingin mengikuti Ilham, bagaimana caranya? Ikut. Ya, terus selain itu di belakangnya, apa lagi? Tiru. Nah, benar. Nah, yang akan Bapak bahas di sini seperti ini anak-anak. Ilham nanti akan, misalkan kalau tidak ada Ilham di depannya, Alvin kan tidak bisa mengikuti kan? Ya kan? Nah, bagaimana caranya Alvin mau ke rumahnya Ilham dari sekolah ini? Ilham harus memberi petunjuk. Nah, misalkan petunjuknya 200 langkah ke timur Alvin, setelah itu belok kiri. Nah, itu yang akan bahas nanti Bapak. Setelah itu lurus ke utara Alvin, pas belok kiri lagi sampai ke rumahnya saya Alvin. Nah, itu. Nah, yang itu namanya yang akan Bapak bahas di pembelajaran hari ini. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Siswa mampu memecah permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana untuk dipahami dan diselesaikan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola dari suatu data, peristiwa, atau fenomena sehingga dapat digunakan untuk menyusun solusi. Yang ketiga, siswa mampu menentukan informasi penting yang relevan dengan masalah serta mengabaikan informasi yang tidak diperlukan agar solusi lebih fokus dan efisien. Yang keempat, siswa mampu menyusun langkah-langkah sistematis, runtut, dan logis untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk algoritma sederhana. Nah, ini nanti yang Bapak bahas yang paling belakang, yang bawah. Yang nomor 3 ini Bapak terangkan aja. Bapak lanjut dari tujuan materi pembelajaran itu, Bapak ingin membahas ini. Nah, berpikir komputasional. Apa ini Pak? Berpikir komputasional. Bapak dapat pelatihan namanya pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di situ Bapak punya modul. Nah, ini modulnya. Salah satu modul ini modul 2 berpikir komputasional. Sebelum Bapak menginjak ke materi ini dan akan Bapak jelaskan, ada sebuah video, tolong disimak ya. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan materi. Liburan kali ini kakak beradik, kelainan, radiophone, dan radio berpetualang ke Kesenia di Indonesia untuk menghilangkan pengembaraan COVID-19. Ya, itu jalan-jalan ke Provinsi Lampung. Ini video animasi anak-anak. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, ikannya bisa hidup. Nah, sama dengan desa Pengiriman, segar banget ya. Iya. Kalau daerah pedesaan kayak gitu anak-anak. Jadi kita harus si perumahan Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva akan pel lantai dan
dari situ diraknya. Dekomposisi artinya memecah Itu masalah pulang besar ke rumah jadi nenek. bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Mungkin masih ke sawah. Nah itu. Namanya ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Ya, itu namanya ada nanti pola pengenalan pola. Masalah yang kita temui. Namanya karakteristik dari berpikir komputasional. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Tidak cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Nah, itu Kita namanya harus abstraksi. informasi yang relevan. Sebentar lagi Bapak Abstraksi terangkan. artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Nah, menyaring informasi penting. Informasi pentingnya mana? Pohon yang berbuah tadi. Dan lagi. Ada. Cuci mangga 2, potong buah 3. Nah, ini langkah-langkahnya. Namanya algoritma. Dan air 5. Sampai menyelesaikan. Algoritma Hah? adalah langkah untuk menyelesaikan Ini kan hanya animasi. Namanya kartun. Mungkin cara membuatnya berbeda. Nah, sudah selesai ya. Nah, di situ pengertian berpikir komputasional, yaitu cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan memanfaatkan konsep dan prinsip dasar ilmu komputer. Tujuannya membuat masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih mudah ditangani. Seperti apa Pak masalah kompleksnya Pak? Masalah kompleks itu misalkan nanam nasi itu masalah kompleks. Soalnya apa? Nasi cuci beras, habis itu nasinya dimasukkan ke magicom, dikasih air lepasnya baru jadi nasi. Nah, itu maksudnya masalah kompleks. Nanti dipecah. Nah, maksudnya dipecah masalahnya seperti apa Pak ini? Ada 4 karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi pemecahan masalah. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Di gambar tadi, di video tadi apa? Dekomposisinya. Dari perkotaan ya ke pedesaan yang jarang rumah. Ya. Terus pengenalan pola yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam data atau masalah yang dapat membantu penyelesaian. Nah, pengenalan pola tadi di video itu apa namanya? Oh, belum cermat ya, belum ngerti kan? Ini mata pelajaran baru, namanya coding dan kecerdasan artifisial. Di video tadi pengenalan polanya, misalkan kalau mancing di sungai, di situ ada sungai, di situ ada pohon, itu pengenalan pola semua. Tak pohonnya sebelah sana. Terus yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Di video tadi, abstraksinya apa? Suruh mencari buah mangga, mencari buah yang apa? Mangga yang apa tadi? Yang matang. Nah, itu namanya abstraksi, menyaring informasi dari sekian banyak buah, disuruh cari buah mangga yang matang. Maka informasi yang penting itu disebut abstraksi. Terus algoritma, ya, algoritmik thinking atau pemikiran algoritmik, membuat langkah-langkah. Nah, ini akan Bapak bahas, membuat langkah-langkah. Bapak fokuskan di sini dulu, membuat langkah-langkah. Yang kalau tadi itu mengolah mangga yang sudah masak itu, ya kan? Nah, di sini Bapak punya sebuah kegiatan namanya susun jalan pulang. Jalan pulang dari mana Pak? Dari sekolah ke rumah. Bagus. Bapak bedah dulu
dari susun jalan tulang itu berdasarkan karakteristik dari 4 karakteristik. Ya, yang pertama ini susun jalan tulang. Pemecahan masalahnya apa? Temukan titik awal dan tujuan. Titik awalnya berarti di mana? Di sekolah. Titik tujuannya? Di rumah. Nah, identifikasi jalan atau rute yang tersedia. Nah, ini misalkan ada berapa rute di sini? Dari sekolah ke rumah, ada berapa rute kira-kira? 4. Contoh yang pertama, lewat sini bisa Pak, langsung lurus ke sini, ya kan? Berarti 1 sudah rutenya. Mana lagi dari anak ini ke sini Pak? Oh, 2 sudah. Ya, rutenya. Bisa kemana Pak? Dari anak ini, dari titik anak ini, bisa ke sini, habis itu ke sini, masuk lagi di sana ke rumahnya. 3. Jadi banyak identifikasi jalannya. Nah, ini termasuk pemecahan masalah. Contoh kehidupan sehari-hari pemecahan masalah pernah kalian alami? Apa? Kalau pernah? Ayo B. Pak, misalkan sekarang musim Maulid Nabi Pak. Ya, Maulid Nabi itu Pak acara besar. Cara pemecahan masalahnya seperti apa Pak? Kalau susun jalan tulang ini. Nah, bagi kalian. Ismail bagian konsumsi, Amil Ilham bagian undangan. Setelah itu misalkan Cynthia bagian penerima tamu di depan. Nah, seperti itu. Itu namanya memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Kalau misalkan satu kegiatan Maulid Nabi itu dikerjakan sama Ilham semua, kira-kira bagaimana? Tidak akan selesai atau tidak akan sanggup Ilham itu. Makanya sekarang di Maulid Nabi ini orang-orang yang mengerjakan entah itu secara pribadi pasti itu dipecahkan. Ibunya bagian dapur, ada yang tetangganya saudaranya disuruh mengundang orang. Nah, ini berkaitan ini dengan kegiatan berpikir komputasional ini. Terus Bapak bedah lagi dari karakter yang kedua. Tetap susun jalan tulang. Faktor recognition atau pengenalan pola susun jalan tulang. Yang pertama, mengenali pola jalan yang aman atau cepat. Contoh, maksudnya gimana Pak? Dari anak ini, kalau lurus ke atas, maju sampai ke atas, setelah itu belok kanan sampai ke rumah, di sini macet, berarti kurang aman, ya kan? Maka cari yang mana Pak yang aman Pak? Bisa dari sini. Lurus ke depan, belok kiri, lurus, bisa. Nah, ini Pak yang aman Pak. Namanya pengenalan pola. Ada lagi Pak kalau lewat lurus ke depan, setelah itu belok kiri. Nah, di sini ada begal Pak. Paling nggak aman ini Pak. Nah, maka di situ jangan dilewati. Itu namanya pengenalan pola. Contoh pengenalan pola untuk kalian. Ulang dari sini ya. Kalau lewat ke sana, ke jalur sana yang misalkan Romla kan rumahnya di mana? Tokuran kan? Keluar belok kiri, tambah dekat apa tambah jauh? Setelah itu lewat Pramugari ke sana tambah jauh enggak? Nah, jangan dilewati. Ada lagi cara yang ada jalan di sana bercabangan, di masjid turun ke bawah, ya. Nah, di situ tapi Pak semak-semak di situ Pak. Banyak ada kadang ya ular Pak. Ya. Aman enggak di situ? Maka lebih baik yang aman lewat berbau. Seperti itu. Apakah kan Romlan naik sepeda Cynthia naik sepeda motor kan? Apakah bisa lewat sana di masjid itu? Bisa. Lewat lurus, berbau itu benar. Itu namanya pengenalan pola. Mengenali pola pilihan alternatif. Nah, ini mengatasi jalan macet. Bapak, contoh Bapak ya. Kalau lewat timur Bapak ini tidak kuat. Pulang ke sana. Kenapa? Jalan timur rusak. Ke barat jalannya rusaknya sedikit. Itu ke rumahnya Bapak. Maka alternatif jalannya Bapak lewat
barat. Terus yang ketiga, Bapak bedah dari kegiatannya itu abstraksi dari susun jalan pulang ini. Abstraksinya apa? Menyederhanakan pilihan jalan. Hanya mencatat jalan yang bisa dilewati aman dan efisien. Yang tadi, kalau misalkan begal, jangan dilewati. Macet kalau bisa jangan dilewati, pakai jalur alternatif. Yang kedua, menggambarkan rute sebagai garis atau panah dari sekolah ke rumah. Caranya bagaimana? Nih rutenya. Buat seperti ini. Lurus ke timur, kasih panah ke timur. Setelah itu kiri-kiri apa di situ ada pertigaan ya. Belok kiri. Nah, seperti itu. Kalau bagi rumahnya yang di Taburan. Nanti berupa apa, Pak? Membuat jalannya berupa gambar peta sederhana. Contoh peta sederhananya mana ya? Di kelas 5 kayaknya ada peta itu. Peta sederhana. Terus yang terakhir. Nah, ini algoritmic thinking, pemikiran algoritma, susun jalan pulang. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya pergi ke persimpangan. Nah, ini misalkan di sini ada persimpangan, pergi ke persimpangan. Nanti seperti ini akan Bapak bahas. Pak, apakah hanya ada susun jalan pulang, Pak, yang ada langkah-langkahnya? Enggak. Langkah-langkahnya di kalian ada cara belajar, langkah-langkah cara belajar, algoritmik cara belajar. Yang pertama gimana? Buka buku, nyalakan lampu kan biasanya malam kan? Nyalakan lampu, setelah itu buka buku, belajar sambil siapkan tempat duduk. Nah, itu langkah-langkah namanya. Jelas. Langkah-langkah yang paling gampang itu gimana? Yang paling biasanya dipakai sama yang biasa dipakai itu sama ibu kalian. Memasak nasi, menggoreng ikan. Pernahkah di sini ada yang buat mie? Nah, langkah-langkah membuat mie itu namanya algoritmic thinking, pemikiran algoritmik. Kamu membuat mie itu kan pasti ada caranya kan, langkah-langkahnya. Yang pertama apa membuat mie itu? Air direbus. Setelah itu mie-nya dibuka dari wadahnya. Setelah itu dimasukkan. Setelah air mendidih dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan apa? Siapkan bumbunya nih. Setelah mie-nya agak lemas, ditiris, bisa disaring, dihilangkan airnya sampai benar-benar tiris. Habis itu ditaruh di mangkok. Jadilah mie. Jadi mie goreng. Setelah itu tinggal dimakan. Semua itu butuh langkah-langkah atau proses seperti itu anak-anak. Nah, dari susun jalan pulang ini, Bapak punya sebuah tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya sebelum Bapak menyelesaikan ini, Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini tugas kelompoknya. Nah, di sini kalian tentukan sendiri, ya. Contoh, cara petunjuk pengerjaannya. Tidak usah menggambar orang. Perhatikan kelompok yang lain. Cuma perhatikan dulu cara mengerjakan. Di sini kan tidak ada gambar anaknya, Pak. Ya. Tidak usah menggambar anak. Cukup dikasih centang atau silang di kotaknya. Misalkan ya, letak kalian ada di sini. Mau jalan ke rumah bagaimana? Perintahnya di sini. Nah, harus ada kata apa ini? Harus ada kata di sini ada. Nah, ini pakai perintah, memakai perintah maju, belok kiri, belok kanan. Ya, maju Pak 2 langkah, setelah itu belok kiri Pak 5 langkah, belok kiri, maju 5 langkah, setelah itu belok kanan, maju 2 langkah, sampai Pak ke rumah. Nah, berdasarkan gambar ini loh ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, namanya dulu. Nah,
Ini misalkan mau taruh sini X-nya ya. X itu berarti kamu. Nah, mau pulang di sini yang enak bagaimana? Di sini Pak, pokoknya itu. Bisa. Enggak, dari sini ya. Lurus maju ini diberikan. Maju 2 langkah. Dan sampai sini. Belok kanan. Maju 2 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Belok kanan di sini. Maju 2 langkah. Sampai selesai. Itu. Ada yang paling gampang seperti ini. Maju berapa langkah ini? 1, 2, 3. Maju 3 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Setelah itu maju 3 langkah. Sampai di rumah. Itu bisa seperti itu. Bapak tentukan. Ya. Di situ kamu. Kamu di sini. Letaknya kamu di sini. Nah, biar beda. Oh, letaknya di sini berarti. Nah, ini letaknya kamu. Bukan. Makin ini ke sini kan. Kamu mau ke sini. Maju berapa langkah ini? Setelah itu di sini belok ke kanan. Nah, ini perintahnya belok kanan atau kiri. Berarti apa nih? Belok kanan di sini. Oke, di sini belok kanan. Setelah itu berapa langkah? Maju berapa langkah? Dari sini. Ini lo lihat kotaknya. Di sini. Berarti ada 3 langkah besar. Begitu. Arahnya terserah. Keterangan arah ke utara apa? Ke timur. Nah. Maju, tidak ada kata lurus. Maju ini perintahnya maju. Mana kamu urutannya mana? Nah, maju berapa langkah? 3 boleh. 1, 2, 3 ini kan? 3. Ini namanya arah. Maju 3 langkah ya. Belok mana ini? Belok kiri boleh nih. Tiga langkah. Nah itu belok. Ayo berjalan. 3 langkah. Tulis sini enggak apa-apa. Nah, setelah itu yang di sini. Nah, belok kanan dulu. Nah, itu berapa langkah, Pak? Ini maju. Maju berapa langkah ini? 2. Tulis di sini maju 2 langkah. Setelah itu belok ke sini. Belok ke kiri. Pas maju 3 langkah. Maju berapa langkah, setelah itu belok kanan apa kiri. Setelah itu maju lagi. Bagaimana? Sudah? Sudah belum? Ya, ada apa? Ke barat. Mana barat?
Sudah? Sudah dikerjakan? Kelompok 1 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Keterangan arah itu anak. Keterangan arah itu anak. Misalkan belok kiri arahnya ke timur, berarti arah timur. Majunya kemana? Maju 3 langkah. Ternyata ke selatan. Sana selatan, sana timur, barat. Mana itu? Utara. Sudah? Sudah ya? Dengarkan. Kalau sudah, tiap kelompok silakan maju 1 orang. Perwakilan cukup dibaca di depan. Ya, Bapak pengen tahu. Silakan dah. Sudah, enggak apa-apa dah. Sudah. Karena itu kelompok 1 lupa mungkin ya. Ya, ayo, gimana? Baca di sini dah. Ini perhatikan punyanya Indah. Tabel urutan langkah kegiatan jalan susun pulang. Yang pertama kemana dah? Maju 3 langkah. Berarti maju 3 langkah punyanya Indah. Setelah itu belok kanan. Setelah itu maju berapa kali Indah? Iya. Arahnya kemana ini? Ke selatan. Beloknya kalau ke selatan. Arah beloknya ke arah kanan. Berarti kemana? Ke barat. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 Indah. Silakan duduk. Kelompok 2, ayo siapa? Sin, mau Sin? Tidak apa-apa, sini. Ini yang kelompok 2. Titiknya Bapak pisah tadi ya. Titiknya dipisah-pisah. Titiknya kelompok 2 ini. Titiknya kelompok 2 beda dengan titik kelompok 1 ya. Yuk silakan Sin, dibaca Sin. Tabel kegiatan susun jalan pulang punyanya kelompok 2. Yang titiknya berubah dari mana ini Sin? Dari titiknya maju berapa langkah itu Sin? 3 langkah. Setelah itu belok kan kanan ya. Belok kanan dan maju berapa langkah ini Sin? Ini Sin 1, 2, 3, 4. Berarti maju berapa langkah Sin? 4 langkah. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Cynthia. Nih, karena kelompok 2 arahnya belum begitu tahu, Bapak kasih tahu. Dari titiknya ini, misalkan sekolahnya ada sebelah sana, kamu tentukan sebelah sana, sebelah utara, maka titiknya ini 3 langkah ke arah timur, belok ke selatan, setelah itu 4 langkah ke selatan sampai ke rumahnya kalian. Seperti itu anak-anak. Yang untuk kelompok 3, silakan maju. Ayo, satu orang maju. Ayo. Ayo cepat. Sudah, maju. Ya ini, setelah itu sebelum Bapak ngasih lembar kegiatan individu, Bapak punya ice breaking ya. Silakan berdiri semua dulu. Nah, silakan berdiri. Yuk, kita mulai. Yo.
Ya lanjut. Ayo, mana geraknya? Nah, masih ada lagi, tunggu bentar. Jangan nilupin poinnya, niru yang ibunya ini. Ya, selesai. Nah, ada tugas terakhir dari Bapak, namanya tugas individu. Ini kerjakan satu-satu ya. Setelah itu dikumpulkan. Cara mengerjakannya bagaimana Pak? Ini sama dengan tadi, cuman bedanya tadi itu dari sekolah ke rumah kalian masing-masing. Ya, ini silakan kasih nama. Kerjakan. Kurang. Dikerjakan di kertas ini sih. Di sini. Kelas. Nah, petunjuknya, silakan petunjuknya dibaca. Di situ susun langkah-langkah agar kalian bisa pulang dari sekolah menuju rumah. Setelah itu tuliskan urutan langkah-langkahnya. Dari mana Pak? Titiknya dari mana Pak? Dari sekolah ini ke timur berapa langkah? Maju ke timur Pak, berapa langkah? Setelah itu belok kiri. Nah, seperti itu di pinggir. Ada yang rumahnya sebelah timur, ada yang sebelah utara, ada yang sebelah selatan. Silakan dipikir. Bagi yang sudah, silakan boleh dikumpulkan. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, sini. Boleh dikumpulkan. Di situ ada 18, misalkan tidak sampai ke 18 sudah nyampe Pak, soalnya rumahnya dekat. Boleh, enggak apa-apa. Sini, enggak apa-apa. Ya. Bagus. Ada yang 5 langkah. Ada yang dekat berarti kalau 5 langkah. Ya. Sini boleh dikumpulkan di depan kalau yang sudah.
sudah, boleh dikumpulkan. Siapa lagi? Ya itu namanya anak-anak pemikiran algoritma. Nanti akan ada bukunya, nanti itu Bapak sudah pesan, mungkin belum datang. Nanti akan kita pelajari. Banyak di situ. Untuk pemanfaatan AI-nya nanti akan ada praktek membuat game yang Bapak dapat dari pelatihan itu. Gamenya seperti apa Pak? Namanya Scratch, membuat seperti game Super Mario. Mungkin Super Mario tidak tahu anaknya. Kalau zamannya Bapak dulu gamenya seperti ini. Ada karakter atau ada avatar, dia lompat. Kalau misalkan ada Super Mario itu misalnya seperti ini, ada kura-kura itu diinjak, nah kalau kena tabrak sama kura-kura kalah. Nah itu pemanfaatan AI-nya di situ, pembuatan game banyak. Ya, lagi. Kalau misalkan nanti dari sekolah ini akan dimasukkan menjadi mata pelajaran, maka akan ada jadwal satu hari itu misalkan bisa 2 jam pelajaran itu khusus coding dan AI. Bisa seperti itu. Sudah lagi semua? Lagi ya? Sudah? Ya. Siapa lagi yang belum? Saudara yang belum? Dewa Ismail. Tinggal Ismail. Iya, terima kasih. Nah, dari apa yang diterangkan oleh Bapak dari awal tadi, di sini Bapak menyimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan cara menyederhanakan masalah, mengenali pola, mencari informasi penting, dan membuat langkah-langkah penyelesaian terstruktur. Melalui dekomposisi masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Melalui pengenalan pola, seseorang dapat melihat kesamaan atau pola yang membantu menemukan solusi. Melalui abstraksi memungkinkan fokus pada hal yang penting, dan melalui pemikiran algoritma, yaitu membantu menyusun urutan langkah-langkah logis agar solusi dapat dijalankan dengan benar. Nah, mungkin dari apa yang diterangkan dari Bapak mungkin asing ya buat kalian, ini baru Fajar. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak akan lebih memberikan lebih detail lagi tentang apa itu coding dan apa itu AI, karena pertemuan berikutnya materinya adalah konsep dasar AI. Yang pertama Bapak tekankan di situ pengenalan AI ya. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Silakan, Rom. Ini Rom. Belum.
sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.